Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Roziul Tarya Putra dengan NPM G1D0201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas DSTL yang dimana judul saya yaitu perancangan sistem pemanas induksi berbasis microcontroller Atmega 328. Yang pertama ada pendahuluan pada teknologi pengerasan logam. Pemanas induksi memiliki keuntungan, yaitu akurasi titik atau lokasi pemanasan dan temperatur pemanasan. Akibat pemanasan yang bersifat selektif, maka energi yang diperlukan lebih sedikit daripada pemanasan pada keseluruhan produk. Waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan mengurangi distorsi panas yang berlebihan. Pada pemanas induksi, tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi tinggi yang dibangkitkan dari power module. Frekuensi ini akan memicu sebuah komponen elektronika untuk membangkitkan daya AC yang memiliki frekuensi tinggi. Daya AC frekuensi tinggi ini yang dikirimkan ke kumparan untuk menimbulkan fluks. Besar kecilnya fluks yang dibangkitkan bergantung pada luas bidang kumparan induksi yang digunakan. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perancangan alat pemanas induksi dengan berbasis microcontroller Atmega 328. Kedua, bagaimana pembuatan alat pemanas induksi. Yang ketiga, bagaimana hasil uji coba alat pemanas induksi. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Pemanas induksi yaitu suatu pemanas induksi dapat kita bayangkan bagian dari suatu trafo dengan pengisian arus terjadi pada lilitan kumparan. Setelah sumber AC dihubungkan dengan kumparan, maka arus bolak-balik akan mengalir pada semua bagian konduktor dan akan timbul medan magnet di sekitar kumparan induksi tersebut. Apabila pada kumparan tersebut ditempatkan suatu bahan konduktif, maka akan timbul arus eddy dalam bahan tersebut. Karena arus eddy dalam mengambil energinya dalam bentuk panas, sedangkan magnet dalam bentuk lingkaran. Maka panas yang dihasilkan dari pemanasan akan berubah apabila terjadi perubahan frekuensi. Sebuah pemanas sangat dipengaruhi oleh temperatur ruangan, waktu dan bahan yang digunakan pada saat alat pemanas tersebut digunakan. Berikut ini merupakan karakteristik dari pemanasan induksi. Antara lain yang pertama ada pemanas harus dikonsentrasikan pada permukaan bahan yang akan dikerjakan. Yang kedua, rata-rata pemanas harus ditentukan sesuai bahan yang dikerjakan. Tiga, bagian dari permukaan yang dipanaskan dapat dikontrol, tapi ada sedikit pemborosan yang panas. Cara kerja, sebuah sumber listrik digunakan untuk menggerakkan sebuah arus bolak-balik atau yang biasa disebut sebagai arus AC yang besar melalui sebuah kumparan induksi. Kumparan induksi ini dikenal sebagai kumparan kerja. Aliran arus yang melalui kumparan ini menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan cepat berubah dalam kumparan kerja. Benda kerja yang akan dipanaskan ditempatkan dalam medan magnet ini dengan arus AC yang sangat kuat. Masuk dalam kumparan kerja yang dialiri oleh arus AC, maka nilai arus yang mengalir akan mengikut besarnya sesuai dengan nilai beban yang masuk. Medan magnet yang tinggi dapat menyebabkan sebuah beban dalam kumparan kerja tersebut melepaskan panasnya, sehingga panas yang ditimbulkan oleh beban tersebut dapat melelehkan beban itu sendiri. Karena panas yang dialami oleh beban akan semakin tinggi hingga mencapai nilai titik leburnya. Komponen pemanas induksi yang pertama ada regulator power supply, yang dimana salah satu rangkaian yang sering dipakai dalam pengerjaan elektronika. Fungsi voltage regulator adalah untuk mempertahankan atau memastikan tegangan pada level tertentu secara otomatis. Kedua ada transformator atau trafo, yang dimana adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut dinamakan diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Tiga ada kabel. Kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik. Sebuah kabel listrik terdiri dari isolator dan konduktor. Isolator di sini adalah bahan pembungkus kabel yang biasanya terbuat dari bahan termoplastik atau termosetting. Sedangkan konduktornya terbuat dari bahan tembaga ataupun aluminium. Keempat ada fuse. Spring atau fuse adalah alat yang dapat memutuskan arus listrik pada saat terjadi hubung singkat short atau arus berlebih overcurrent. Pada rangkaian listrik atau beban lainnya seperti pada kendaraan,
instalasi di rumah, rangkaian elektronik, dan lain-lain. 3 ada perancangan dan pembuatan. Di sini kita bisa melihat bagaimana flowchart perancangan dan pembuatannya. Perancangan perangkat keras hardware. Perancangan perangkat keras dapat dilihat pada gambar selanjutnya, yaitu arus listrik AC 220 volt memberikan tegangan pada power supply DC 20 volt dan power supply DC 5 volt. Power supply DC 20 volt mensuplai induction heater dan power supply DC 5 volt mensuplai microcontroller. Sensor suhu thermocouple T0800 memberi tegangan suhu pada benda uji pemanas induksi. Lalu tegangan sensor thermocouple T0100 terbaca oleh microcontroller dan microcontroller menampilkan pada LCD. Ini merupakan gambar rancangan perangkat keras tersebut. 4 ada penutup. Kesimpulannya itu panas yang ditimbulkan pada bahan pemanas sepenuhnya dari flux magnetik yang diciptakan oleh lilitan induktor. Maka hanya dengan mengubah intensitas flux maka kemampuan pembangkitan panas bisa dikontrol. Kumparan pemanas induksi yang berfungsi sebagai beban merupakan pengaplikasian dari sumber AC yang berfrekuensi tinggi. Dalam penerapannya, maka pada permukaan kumparan dapat diletakkan sebuah lempengan baja. Pemanas akan dikondisikan sesuai dengan frekuensi yang dihasilkan sumber AC, sehingga proses dari pemanas induksi akan terlihat dengan mengamati perubahan temperatur pada inti besi tersebut. Cara kerja pemanas tersebut ialah sebuah sumber listrik digunakan untuk menggerakkan sebuah arus bolak-balik atau AC yang besar melalui sebuah kumparan induksi. Aliran arus yang melalui kumparan ini menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan cepat berubah dalam kumparan kerja. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.